Oke, teman-teman, selamat datang. Kalau kamu bercita-cita jadi AI Product Manager, atau sekedar pengen lancar jaya di dunia teknologi, ada satu bahasa rahasia yang wajib banget kamu kuasai. Inilah fondasi dari cara AI dan aplikasi modern saling ngobrol. Kita akan kupas tuntas soal JavaScript Objects. Oke, kita langsung gas saja ya. Coba deh lihat barisan data ini. Buat komputer sih, ini mungkin jelas dan bisa dimengerti. Tapi buat kita sebagai manusia, jujur deh, ini berantakan dan bikin bingung banget kan? Angka 25 itu apa coba? Umurnya atau nomor sepatunya? Terus nilai true di ujung itu maksudnya apa? Apakah dia karyawan aktif atau jangan-jangan dia suka pedes? Kita jadi harus ngapalin urutannya, dan kalau sampai satu aja ketukar, wah, datanya bisa hancur semua. Ini masalah yang serius. Nah, di tengah kebingungan inilah muncullah sang pahlawan. Objek, ini adalah solusi yang super elegan. Dan inilah dia momen ahanya. Lihat deh perbedaannya, jelas banget kan? Di sebelah kiri kita cuma punya data doang, tanpa konteks. Di sebelah kanan, pakai objek, setiap data punya label yang super jelas. Kita udah nggak perlu lagi pusingin urutan, karena kita punya kunci atau nama yang deskriptif. Jauh lebih gampang dibacanya. Jadi, inti dari sebuah objek itu adalah konsep yang namanya Key Value Pair, atau pasangan kunci nilai. Cara paling gampang buat bayanginnya tuh kayak KTP. Di KTP kan ada tulisan nama, terus di sebelahnya ada isinya, misalnya Budi. Nah, nama itu key-nya, dan Budi itu value-nya. Simple, tapi ini konsep yang powerful banget. Cara nulisnya juga gampang banget, cuma ada 3 aturan sakral nih yang perlu diingat. Pertama, bungkus semuanya pakai kurung kurawal. Kedua, pisahin key sama value-nya pakai titik 2. Dan yang ketiga, ini nih yang paling sering orang lupa. Pisahin tiap pasangan pakai koma. Ingat ya, koma. Oke, sekarang kita udah punya data yang rapi nih di dalam lemari objek kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita buka lacinya buat ngambil atau ganti isinya? Caranya gampang banget. Kita pakai yang namanya dot notation atau notasi titik. Serius deh, ini bakal kamu pakai 90% dari waktu. Tinggal tulis nama objeknya, kasih titik, terus nama kuncinya. Mau lihat nama Budi? Ya tinggal user profile dot nama. Budi udah ulang tahun, umurnya jadi 26, tinggal tulis user profile dot umur sama dengan 26. Udah, gitu doang. Selain pakai titik, ada juga nih jurus yang lebih sakti, bracket notation, pakai kurung siku. Kapan pakainya? Biasanya sih cuma di 2 kondisi. Pertama, kalau nama key-nya itu ada spasinya. Kedua, kalau nama key yang mau kita panggil itu disimpan di variabel lain. Wah, ini penting banget buat bikin kode yang dinamis. Oke, sejauh ini objek kita itu cuma nyimpen data ya kan? Kayak kata benda gitu. Nah, sekarang kita naikin levelnya. Gimana kalau objek kita ini bisa melakukan sesuatu? Bisa beraksi, jadi kayak kata kerja. Coba bayangin kita lagi ngebangun robot. Data kayak warna merah atau baterai 100 itu adalah propertinya. Ini kata benda yang ngejelasin si robot. Tapi aksi kayak drive buat jalan atau recharge buat ngecas, nah itu metodenya. Inilah kata kerja yang bikin robot kita jadi hidup dan berguna. Nah, ini konsep yang krusial banget. Gimana caranya si robot bisa ngenalin dirinya sendiri? Dia kan perlu cara buat nunjuk ke datanya sendiri. Disinilah kata kunci sakti this masuk. This.nama itu artinya simple. Ambil properti nama dari diri saya sendiri. Yuk, kita lihat contoh di dunia nyata seorang product manager. Bayangin sebuah tiket di Jira. Kita bisa representasikan tiket itu sebagai sebuah objek dengan status awal, misalnya to do. Terus, seorang developer ngeklik tombol Start Work di aplikasi Jira. Nah, di balik layar yang terjadi tuh sebenarnya kita manggil sebuah method atau aksi di objek tiket tadi. Misalnya tiket.mulai kerja atau Start Work. Dan, lihat apa yang terjadi. Metode mulai kerja tadi, dia mengubah properti status di objeknya sendiri. Dari yang tadinya to do, sekarang jadi in progress. Keren kan? Objeknya jadi hidup. Dia bisa ngubah dirinya sendiri berdasarkan aksi yang kita panggil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Kenapa sih semua ini jadi superpower buat seorang product manager, apalagi di dunia AI? Jawabannya satu kata, JSON. Itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Intinya, JSON itu format teks yang bentuknya ya persis kayak objek yang barusan kita pelajarin. Dan inilah bahasa universal yang dipakai sama hampir semua API dan aplikasi di internet buat tukeran data, termasuk semua layanan AI.
Jadi pas kamu nanya ke ChatGPT buat bikinin rencana liburan, aplikasi kamu itu nerimanya bukan cuma teks biasa loh. Di belakang layar, dia dapat data terstruktur dalam bentuk objek, kelihatannya persis kayak gini, punya tujuan, durasi, dan lihat deh, di dalamnya bahkan bisa ada daftar atau array, kayak rekomendasi itu. Bahkan lebih dalam lagi, waktu kamu ngeset atau ngatur model AI, konfigurasinya itu juga pakai format objek. Lihat deh, ada objek limits di dalam objek utama AI config. Jadi, ngerti struktur kayak gini tuh udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Nah, sekarang kita gabungin dua konsep tadi. Inilah format data paling umum yang bakal kamu temuin di mana-mana. Array yang isinya objek-objek. Analogi paling gampang, playlist Spotify. Playlistnya itu kan sebuah list ya, itu array-nya. Terus setiap lagu di dalamnya, itu objek yang punya judul, artis, sama durasi. Terus gimana cara ngambil datanya? Gampang, ini proses 2 langkah. Pertama, kita pilih dulu itemnya dari daftar pakai nomor indeksnya, misalnya 1 untuk keyboard. Nah, abis dapat objek keyboardnya, baru deh kita ambil propertinya, pakai titik, kayak .harga. Ini nih contoh nyata pas kita ngobrol sama API-nya OpenAI. Buat dapetin teks jawaban dari AI-nya, kita harus navigasi berantai kayak gini. Masuk ke object response, terus masuk ke array choices, dan ambil item pertama dalam kurung 0. Dari situ masuk lagi ke object message, dan akhirnya baru kita dapat property content. Ngerti alur ini tuh vital banget. Oke, sebagai penutup, kita uji pemahaman kita bareng-bareng yuk. Di layar sekarang ada data sebuah tim proyek. Ini adalah sebuah array yang isinya 2 objek. Dan di dalam tiap objek ada array lagi namanya skills. Pertanyaannya, dengan semua yang udah kita pelajarin, gimana cara kamu nulis kode buat ngambil skill Python milik Andi? Coba deh, pikirin langkah-langkahnya. Kalau kamu bisa jawab ini, selamat, berarti kamu udah siap buat ngerti bahasa data modern.